'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love again. Possibility. I just like all you need. I'll be fucked up if you can't be right. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dengan NIM S1A1230882 dari kelas C. Baik, saya akan sedikit menceritakan tentang wisata Pulau Labengki. Pulau Labengki berada di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kawasan ini terbagi menjadi dua, antara Labengki Besar dan Labengki Kecil, di mana Labengki Besar merupakan pulau tak berpenghuni dan kawasan hutan lindung. Sedangkan Labengki Kecil merupakan tempat tinggal suku Bajo. Kebijakan tentang desa wisata bahari di Pulau Labengki berlandaskan kepada kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan. Hal ini berkaitan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus berupaya mengembangkan Pulau Labengki sebagai destinasi wisata baru. Pada tanggal 3 Desember 2021, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar Festival Labengki. Festival Labengki diadakan dengan tujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah yang punya kontribusi besar pada peningkatan ekonomi dan memberikan kontribusi kepada daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Kartika Putri dengan NIM S1A1231109, kelas C. Baik, dari kota besar manapun di Indonesia bisa menuju Bandar Halu Oleo Kendari. Biasanya penerbangan dari beberapa kota transit lebih dahulu di Makassar sebelum ke Kendari. Setelah turun di Bandara Halu Oleo Kendari, dapat langsung ke pelabuhan khusus yang bernama Dermaga Toli-Toli yang memerlukan 1 jam perjalanan. Setelah itu bisa menaiki speedboat ke Pulau Labengki dengan waktu tempuh selama 3 jam. Pulau ini memiliki keindahan alam yang eksotis dan memiliki berbagai spot wisata seperti Blue Lagoon, Teluk Cinta, Pantai Pasir Panjang. Pulau Labengki ini juga sering disebut mirip dengan Raja Ampat di Papua. Wisatawan juga bisa melihat kecantikan Blue Lagoon yang merupakan pertemuan air laut dan air tawar berwarna biru di balik batu karang. Salah satu favorit wisatawan adalah Teluk Cinta yang bentuknya menyerupai hati. Untuk menyaksikan Teluk Cinta yang unik, wisatawan perlu mendaki bukit lebih dulu agar bisa mendapatkan spot istimewa yang disebut Teluk Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM S1A1231103 dari kelas C. Selain wisata alam, terdapat juga wisata budaya yang dapat disaksikan di Desa Labengki atau Pulau Labengki Kecil. Para masyarakat telah menyiapkan rumahnya untuk menjadi homestay bagi para wisatawan. Awalnya BKSDA Sultra memberi bantuan renovasi 10 unit rumah masyarakat untuk dijadikan homestay bagi para pengunjung. Selain dikunjungi oleh wisatawan lokal, Pulau Labengki juga mulai dikunjungi pengunjung dari mancanegara. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam di Pulau Labengki melalui berbagai aktivitas wisata seperti snorkeling, briefing, dan memancing. Dan ada juga fasilitas hammock yang dapat disewa pengunjung. Tempat bersantai ini berada di tebing pantai setinggi 23 meter dari permukaan tanah. Dengan bentangan tali sekitar 50 meter, selain menawarkan pantai yang sungguh cantik, Labengki menjadi tempat konversi karang laut terbesar di dunia yang disebut dengan Kima. Kepulauan ini bisa dibilang habitat alami kerang Kima yang sangat dilindungi karena sudah mulai langka. Itulah penjelasan dari saya mengenai Pulau Labengki. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelas C dengan NIM S1A1230093. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu tempat wisata yang berada di Konawe Utara. Objek wisata alam kali ini memang terbilang baru tereksplorasi dengan baik oleh wisatawan. Mungkin karena berbagai faktor yang membuatnya tersembunyi dan tak terekspos. Pastinya wisata alam ini sudah ada sejak lama, yaitu tempat wisata yang bernama Air Terjun Lamesou. Air Terjun Lamesou ini terletak di Desa Lamesou, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Lamesou dapat diartikan sebagai orang yang sedang mengangkat barang di atas kepalanya. Sedangkan nama desa Lametono diambil dari nama percabangan pertama dari Sungai Andomou. Dan untuk sampai ke air terjun Lamesou, kita harus melewati perkebunan dan hutan. Lalu kita juga harus melewati sungai sebanyak 15 kali. Jadi diharapkan untuk berhati-hati dan memakai alas kaki yang safety untuk melindungi keselamatan. Apalagi bebatuan yang ada di Lamesou ini sangat licin karena airnya itu tidak mengandung kapur sehingga lumut tumbuh di bebatuan. Dan juga selain itu sungai yang diseberangi juga lebar. Jadi harus ekstra hati-hati demi keselamatan. Jarak untuk masuk ke air terjun Lamesou kurang lebih 7-10 km dengan waktu trekking atau perjalanan kaki selama 1,5 jam. Wisata alam yang menyegarkan hati dan perasaan, pengunjung ini memiliki ketinggian kurang lebih 60 diameter yang cukup besar. Membuat air yang terjatuh dari atas memiliki volume yang sangat besar. Dari sekian air terjun yang ada di Konut, mungkin bisa dipastikan terbesar dari air terjun lainnya yang ada di daerah yang memiliki kawasan pertambangan yang cukup luas. Karena memiliki debit air yang cukup besar, membuat wisata alam ini memiliki volume kolam tempat jatuhnya air dengan diameter 133 meter. Terlebih di musim penghujung yang bisa mengeluarkan air yang sangat deras. Air jernih dan segar. Di setiap sisi penuhan air berbatuan alam yang sangat besar menghiasi kawasan ini. Bahkan dari ketinggian, tampak hijau pekat dengan kedalaman yang cukup. Air terjun ini merupakan anakan sungai dari Sungai Andomou. Suasana di tempat ini sangat asri dan sejuk karena tempat ini berada di tengah-tengah hutan belantara Konut. Pepohonan rindang dan hijau menghiasi objek wisata yang menjadi hidden gem Konut. Pohon-pohon yang ada di tempat ini memiliki umur yang cukup tua yang terlihat dari batang-batangnya yang sangat besar. Untungnya, perubahan hutan tak tersentuh di kawasan ini. Wisata ini juga belum memiliki fasilitas peninjauan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah setempat. Jadi kondisinya masih sangat alami.